Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Ulan Puspitasari. Di video kali ini aku bakal bahas tentang cerita kelam di balik film-film kartun Walt Disney. Video yang ditayangkan di TV itu ternyata bukan versi asli yang sebenarnya. Jadi ada versi aslinya itu bener-bener kelam banget dan gelap banget, dan di sini aku bakal bahas satu persatu versi asli dari kisah-kisah Walt Disney. Yang pertama yaitu Princess Cinderella. Seperti yang kita tahu, Cinderella itu adalah anak tiri yang selalu disiksa oleh ibu tiri dan kedua kakak tirinya. Nah, dalam versi aslinya itu, sepatu yang dipakai oleh Cinderella itu bukan sepatu kaca, melainkan sepatu yang terbuat dari bulu bajing. Ya, kebayang nggak gatalnya gimana? Dan juga kebenaran yang kedua adalah saat kakak-kakak tirinya mencoba sepatu kaca Cinderella, itu benar-benar dipaksa banget. Jadi, satu kakak tirinya kan gemuk dan satu lagi kurus. Di sini mereka tuh memaksakan agar cukup memakai sepatu kaca tersebut. Jadi, si kakak tiri yang pertama, dia berbadan kurus. Supaya kakinya besar, cukup dengan sepatunya, si ibu tirinya ini menggeleng atau enggak ngegiles kakinya supaya jadi bengkak. Dan kalau bengkak kan otomatis cukup tuh. Ternyata itu kebengkakan, dan saat dicoba itu ternyata nggak muat dan itu gagal. Nah, percobaan kakak tirinya yang satu lagi, yang kedua, dia itu berbadan gemuk. Agar si kakinya cukup di sepatu kaca tersebut, ibu tirinya memotong jari-jari kakinya itu. Sadis banget kan? Demi cukup sepatunya, ibu tirinya sampai melakukan hal sadis tersebut. Tapi ternyata tidak cukup juga, gagal. Jadi tetap aja pemilik aslinya itu Cinderella. Dan saat Cinderella yang memakainya itu benar-benar cocok, dan pangeran menemukan cinta sejatinya. Nah, kalau itu benar, Cinderella kan punya ibu peri dan suka ada burung yang bantuin dia setiap mengerjain pekerjaan rumah. Nah, diceritakan di versi aslinya, si ibu tirinya ini mati dipatok-patok matanya sama burung-burung dari ibu peri ini. Sadis banget kan? Jadi akhirnya adalah ibu tirinya mati, kakak tiri dan adik tirinya pun mati. Sadis banget. Tapi bener sih, hidup bahagia, tapi dengan kesadisan tersebut. Nah, untuk cerita Walt Disney yang kedua yaitu Putri Aurora atau Putri Tidur. Nah, seperti yang kita tahu di cerita di TV, Putri Tidur ini dicium oleh pangeran, dan dia itu terbangun dari tidur yang panjangnya dan bahagia selamanya. Nah, seperti itu kan versi yang kita tahu. Ternyata versi aslinya itu bukan seperti itu. Bener-bener kelam, sehingga kalau misalkan ditayangin di TV itu, aduh itu sadis banget. Putri Tidur itu mengalami koma karena dia tuh terinfeksi sejumput jerami di jari-jarinya. Dan ayahnya itu membaringkan si Putri Tidur ini di suatu ranjang, berharap terjadi suatu keajaiban. Nah, suatu hari ada raja yang melintas di kerajaan itu. Raja itu udah punya istri, beristri, dan si raja itu mengetahui Putri Tidur atau Princess Aurora ini tidak sadarkan diri. Dia malah memperkosa Putri Aurora dalam keadaan tidak sadar. Setelah melakukan itu, si raja yang beristri tadi pulang ke kerajaannya kembali. Nah, Princess Aurora tuh hamil dalam keadaan tidak sadar dan melahirkan. Nah, si anaknya ini tidak sengaja mencabut si jerami yang ada di jari-jarinya itu, sehingga dia siuman. Saat mengetahui Princess Aurora siuman, sang raja punya istri tadi, dia itu ngedengar berita ini juga. Apa yang dia lakukan yaitu dia ingin memperistri Aurora, dan dikabarkannya juga di sini terjadi semacam kanibalisme ya, dimana kan Aurora itu punya anak ya. Nah, si anaknya itu tadinya itu mau dimakan, dibunuh sama si raja itu.
Yang ketiga yaitu Princess Snow White atau yang kita kenal dengan Putri Salju. Nah, di dalam cerita yang kita ketahui, Snow White ini diracun atau diberikan apel beracun oleh ibu tirinya, dan dia diselamatkan oleh pangeran dan hidup bahagia selamanya. Nah, itu adalah cerita versi TV-nya. Sedangkan versi aslinya itu, ini tuh bener-bener kelam banget, yaitu ibu tiri yang ingin membunuhnya itu bukan ibu tirinya, melainkan ibu kandungnya. Ibu kandung yang tega ngebunuh anaknya sendiri, dan ibu tirinya itu bahkan memerintahkan beberapa pemburu untuk membunuh Snow White untuk diambil paru-parunya dan untuk dimakan. Nah, tapi itu nggak terjadi, dan yang terjadinya itu dia tuh diracun sama apel beracun yang dimakan dia. Dia tuh nggak sadar karena tersedak, dan ternyata saat si peti matinya ini dibawa, si peti matinya ini jatuh dan terguncang, otomatis jatuh kan terguncang ya. Jadi si apel beracun yang tersedak di kerongkongannya itu jadi keluar, dan dia tuh siuman. Karena sadar kembali, jadi pangeran menikah dengan Putri Salju. Nah, di suatu hari saat pangeran dan Putri Salju mengadakan pesta pernikahan, ibunya itu datang ke pernikahannya, datang dengan tadi undang ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ibu tirinya ini diperintahkan untuk memakai sepatu besi yang panas hingga tewas. Pada akhirnya ibu kandung yang jahatnya ini tuh mati, dan Putri Salju dengan pangeran hidup bahagia selamanya. Yang keempat yaitu Crayon Shinchan. Meskipun bukan diproduksi oleh Walt Disney, tapi kartun Crayon Shinchan ini cukup populer di kalangan anak-anak. Seperti yang kita tahu, Crayon Shinchan atau Shinchan ini, si pemeran utama dalam film kartun ini adalah anak yang nakal, nyebelin banget, emang bener masih TK, dan punya adik yaitu Himawari. Nah, dia itu melihat Himawari itu mulai berjalan keluar rumah, keluar pagar gitu ya. Nah, si Crayon Shinchan ini pingin nyelamatin si Himawari, namun naas yang terjadi, Himawari dan Shinchan ikut tertabrak dan mati di tempat. Ini tuh sebenarnya cerita sedih. Ya, emang sedih banget, pasti terpukul banget kehilangan kedua anaknya sekaligus. Saat si ibunya membereskan barang-barangnya Shinchan dan Himawari di kamarnya, dia melihat krayonnya Shinchan dan memutuskan untuk merangkai cerita seandainya Himawari dan Shinchan masih hidup di dunia ini, seperti itu. Itu adalah versi asli dari Crayon Shinchan. Cerita yang kelima yaitu Hello Kitty. Seperti yang kita ketahui, Hello Kitty itu merupakan animasi atau kartun yang imut dan menggemaskan, kucing yang lucu banget, menurut aku juga lucu. Nah, ternyata di balik ini tuh ada kisah yang menyeramkan. Dulu dikisahkan mungkin tahun 1970-an, ada seorang ibu yang mempunyai anaknya penyakit kanker mulut atau kelainan di mulutnya yang menyebabkan dia itu tidak bisa berbicara, benar-benar rusak gitu ya mulutnya. Dan itu kanker itu nggak bisa disembuhkan. Ini tuh nggak bisa disembuhkan. Pada masa itu udah berapa kali berobat, si ibunya udah berapa kali mengusahakan supaya disembuhkan, tapi tetap tidak ada hasil, nihil. Dan ibu ini tuh malah kalap gitu ya, jadi benar-benar kayak putus asa dan tidak bisa berpikir jernih lagi. Dia malah meminta tolong kepada iblis untuk menyembuhkan penyakit anaknya ini. Dan yang terjadi adalah anaknya sembuh, bisa berbicara lagi. Namun, si iblis ini menyuruh ibunya untuk membuatkan suatu karakter yang bisa diterima oleh masyarakat yang bertujuan untuk menyesatkan manusia. Makanya kenapa kartun Hello Kitty ini tidak mempunyai mulut, ya gitu, karena dikisahkan dia itu dari anaknya yang berumur 4 tahun yang mulutnya kena kanker. Jadi si mulutnya itu dihilangin. Emang lumayan serem juga sih. Di balik keimutannya ini terdapat cerita yang menyeramkan.
itu adalah akhir dari video kali ini. 5 kartun yang mempunyai sisi gelap di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton lagi video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.